Sahabat Muslim channel yang berbahagia, di video sebelumnya kita juga sudah bahas tentang pendidikan anak ketika akan dilahirkan. Kemudian salah satu yang menjadi pendidikan terhadap anak ketika sudah dilahirkan adalah memberitakan tentang kabar gembira tentang kelahiran sang bayi. Anak merupakan salah satu nikmat Allah yang dianugerahkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Dia menahan nikmatnya dari siapapun yang dikehendakinya. Mengingat nikmat ini menyenangkan hati kedua orang tua bayi, para malaikat pun menyampaikan sebagai berita gembira untuk para rasul dan istri-istri mereka. Allah berfirman, "Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya." Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan memperoleh seorang anak yang namanya Yahya. Quran Surat Maryam ayat 7. Nah, kemudian tentang Nabi Ibrahim juga Allah berfirman, yang artinya dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang menceritakan bahwa berita gembira tentang kelahiran anak yang disampaikan kepada para ayah dari utusan Allah. Ini berarti bahwa ucapan selamat atas kelahiran anak merupakan tuntunan yang dianjurkan oleh Allah. Oleh karena itu, Allah mengecam orang yang marah dan menerima dengan berat hanya karena bayinya yang baru lahir adalah perempuan. Karena Allah yang menganugerahkan anak, baik laki-laki maupun perempuan, dan kehidupan ini tidak mungkin dapat berlanjut tanpa adanya laki-laki dan perempuan. Allah menilai sikap ini dalam firman-Nya yang artinya, "Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu." Quran Surat An-Nahl ayat 59. Abu Bakar bin Al-Munzir bercerita bahwa Al-Hasan Bisri pernah didatangi seorang lelaki. Pada saat itu di hadapan Al-Hasan telah ada lelaki lain yang mendapatkan anugerah seorang anak. Lelaki yang baru datang itu pun mengucapkan selamat, semoga dia nanti menjadi penunggang kuda. Al-Hasan berkata, "Apa yang menyebabkan kamu tahu bahwa dia bakal menjadi penunggang kuda atau penunggang keledai?" Orang itu bertanya, "Lalu apa yang harus kami ucapkan?" Al-Hasan menjawab, "Katakanlah, semoga Allah memberkatimu dengan kelahiran anakmu. Semoga engkau bersyukur kepada Rabb yang menganugerahkannya. Semoga engkau mendapat anak yang berbakti, dan semoga anakmu tumbuh menjadi dewasa." Ucapan selamat dan memberi hadiah atas kelahiran bayi jelas akan menyenangkan keluarga bayi yang baru lahir, dan akan menimbulkan nuansa gembira, serta mempererat tali kasih dan ikatan persatuan antara sesama kaum muslimin. Nah, kemudian selain memberikan kabar gembira kepada orang lain atas kelahiran bayi, barulah kemudian di situ kita langsung mentahnik bayi dengan kurma dan mendoakannya. Mentahnik adalah mengunyah sesuatu lalu meletakkan dan mengusap-usapkan kunyahan itu di mulut bayi. Hal ini dilakukan agar bayi mau makan dan membuatnya kuat. Namun mentahnik yang dimaksudkan di sini adalah mentahnik bayi yang baru lahir yang disyariatkan oleh Allah melalui petunjuk Rasul-Nya, dengan cara menyuapinya sedikit buah kurma yang sudah dikunyah dan dibasahi. Selain sunnah yang dianjurkan, mentahnik juga akan membuat bayi merasa tenang dan aman atas kelangsungan makanannya.
ia akan merasa mendapatkan perhatian. Terlebih lagi buah kurma yang diberikan kepadanya dikunyah terlebih dahulu, sehingga meningkatkan kadar gula yang disukai olehnya. Dalam tuntunan ini terkandung pengertian melatih sang bayi agar nanti terbiasa mengonsumsi makanan barunya yang ia sedot dengan mulutnya agar ia terbiasa. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi SAW sering didatangi para orang tua yang membawa bayinya untuk dimintakan berkah dan ditahnik. Dalam As-Sahihain disebutkan bahwa Asma mendatangi Rasulullah sambil membawa bayinya. Ia bercerita Rasulullah mentahniknya dengan kurma, lalu mendoakan dan memerintahkan berkah untuknya. Keterangan dalam hadis ini menjelaskan anjuran membawa bayi yang baru lahir ke orang soleh agar mendapatkan doa mereka. Kemudian juga masih dibahas dalam kitab As-Sahihain, diriwayatkan bahwa Anas bercerita, ketika Ummu Sulaim melahirkan bayi laki-laki, dia menyerahkan kepadaku untuk dibawa kepada Nabi SAW. Lalu aku pun membawa kurma dan membawa bayi itu kepada Rasulullah yang saat itu mengenakan baju abaya. Beliau bertanya, apakah kamu membawa kurma? Aku menjawab ya. Selanjutnya beliau mengambil beberapa butir kurma, mengunyah dengan mulutnya dan membasahinya dengan ludah. Kemudian beliau membuka mulut si bayi dan menyuapkan buah kurma itu ke mulutnya. Bayi itu mengisap-isapnya dengan senang, sehingga Rasulullah bersabda, kesukaan orang-orang Ansor adalah buah kurma. Usai mentahnik, Nabi SAW memberinya nama Abdullah. Dan setelah anak itu tumbuh menjadi besar, ternyata tiada seorang pemuda pun di kalangan Ansor yang lebih baik daripada dirinya. Jadi untuk teknis mentahnik kurma, ya sepotong kurma kemudian dikunyah-kunyah seperlunya, buka mulut bayi dan suapkan kurma tersebut sambil digosok-gosok di langit-langit mulut bayi. Tidak harus langsung ditelan oleh bayi ya, tapi hanya digosok-gosok dari saripati kurma itu sendiri.